Selamat malam, saudara dan saudariku yang baik, dimanapun saudara dan saudari berada. Pada malam yang indah ini, saya ingin berbagi, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Dalam kehidupan manusia yang majemuk ini, manusia sering mencari kekuatan di luar dirinya, yaitu dengan menyembah berhala, dewa-dewi. Hal itu dilakukan manusia agar manusia memiliki daya atau potensi di luar dirinya yang dapat memberi kekuatan yang amat super bagi manusia tersebut. Saudara dan saudariku yang baik, sebagai pengikut Yesus Kristus itu telah memberi dirinya seutuhnya, yaitu bisa kita lihat pada Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah yang trasenden itu mewahyukan dirinya di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Yesus Kristus tersebut 100% Allah dan 100% manusia. Allah yang trasenden itu merendahkan dirinya, mengambil wujud sebagai manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kerendahan hati Allah itu bisa kita lihat di dalam Yesus Kristus, yaitu mati di kayu salib. Salib bagi orang-orang Yunani adalah satu kebodohan, tetapi salib bagi orang Kristiani atau pengikut Kristus adalah keselamatan dan kehidupan. Agar kita dapat mengerti tentang salib itu sebagai sarana keselamatan dan kehidupan, maka perlu kita masuk ke dalam, perlu kita merenungkan misteri kehidupan Yesus, eksistensi Yesus yang berada di salib tersebut. Ketika kita dapat merenungkan itu, maka disitulah kita akan dapat mengerti apa sebenarnya tujuan Yesus berkurban di salib tersebut, yaitu untuk menyelamatkan kita agar kita sampai kepada Allah yang trasenden itu. Itulah kedatangan Yesus, keberadaan Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib, yaitu demi keselamatan kita. Kita sebagai pengikut Kristus, agar kehidupan kita bermakna, marilah kita mengenal Yesus itu. Cara untuk mengenal Yesus Kristus ialah dengan mencintai keheningan, dengan berdoa secara rendah hati, karena Allah itu telah merendahkan dirinya, yaitu mati di kayu salib. Dengan kerendahan hati, disitulah kita dapat mengenal Yesus Kristus di dalam doa kita, di dalam keheningan kita. Maka kita akan dapat berbicara dengan Yesus di dalam batin kita. Maka kita akan menjadi pengikut Kristus yang radikal, yaitu mengenal Yesus Kristus, memiliki pengalaman intim dengan Yesus Kristus. Maka kita sebagai pengikut Kristus akan lebih mencintai Yesus Kristus itu sebagai penyelamat kita. Maka iman kita tidak akan tergoyangkan oleh kepercayaan
kepercayaan lainnya, karena kita telah memiliki relasi yang akrab yang membahagiakan dengan Yesus Kristus itu. Maka kita akan mencintai Yesus Kristus. Cinta itu tidak kenal takut. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, tidaklah takut kita untuk mewartakan Yesus Kristus itu, mempertunjukkan Yesus Kristus itu kepada orang lain. Maka disitulah kebahagiaan, disitulah kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Karena kita mengenal Kristus, maka kita akan dapat mewartakan Kristus. Maka kita sebagai pengikut Kristus haruslah meneladani Kristus yang tersalib itu, yaitu berani memberi diri, berani mencintai sesama, mengorbankan diri bagi sesama, seperti yang telah dilakukan Yesus Kristus itu. Maka eksistensi kita sebagai pengikut Kristus akan menjadi nyata, yaitu kita menjadi garam dan terang bagi dunia, bagi sesama kita, dimanapun kita berada. Itulah inti pengorbanan, itulah eksistensi kita sebagai pengikut Kristus, yaitu untuk menyebarkan cinta kasih Allah seluas-luasnya bagi semua insan. Amin.